Halo adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Kids in Christ GSJ Ajelambar. Setelah 1 minggu, akhirnya kita bertemu lagi nih untuk bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Yosua pasal 9 tentang orang Gibeon. Kira-kira ada apa ya sama orang Gibeon? Sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Siapkan hati dan sikap, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami masih dapat diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ampuni kami atas segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, sekarang kami akan mulai sekolah minggu kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah adik-adik, inilah kisah Yosua 9. Waktu itu bangsa-bangsa lain seperti bangsa Het, Amori, dan Feris mau berperang dengan bangsa Israel. Tapi berbeda dengan bangsa Gibeon, mereka tidak mau berperang. Jadi mereka menggunakan akal mereka untuk menipu orang Israel agar mereka tidak dibunuh. Caranya adalah orang-orang Gibeon itu datang kepada bangsa Israel dengan penampilan yang buruk dan baju yang compang-camping
serta roti yang kering dan kirbat anggur yang robek. Mereka meminta agar bangsa Israel membuat perjanjian dengan mereka dan menjadikan orang Gibeon itu hamba bangsa Israel. Mereka berbohong dengan mengatakan bahwa mereka berasal dari negeri yang sangat jauh. Lalu, bangsa Israel pun membuat perjanjian dengan mereka. Satu kesalahan bangsa Israel, yaitu tidak meminta keputusan Tuhan, sehingga saat bangsa Israel berangkat untuk mengalahkan para musuhnya, dan mereka baru sadar bahwa ternyata bangsa Gideon adalah musuhnya. Mereka tidak bisa menewaskan orang-orang Gibeon karena para pemimpin-pemimpin bangsa Israel telah berjanji bahwa mereka tidak akan membinasakan bangsa Gibeon. Akhirnya, Yosua pun menjadikan orang-orang Gibeon itu sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat Israel dan untuk mezbah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita mengenai orang Gibeon dan orang Israel ini, kita belajar bahwa perlu kebijaksanaan dan prinsip dalam menghadapi sesuatu. Contohnya, adik-adik tiba-tiba diajak untuk bermain iklan. Kesempatan yang baik, bukan? Tapi adik-adik tetap perlu bertanya pada papa dan mama mengenai itu. Adik-adik tidak bisa memutuskannya sendiri. Bijaksana itulah yang terlewatkan oleh Yosua dan tua-tua bangsa Israel dalam menangani bangsa Gibeon. Penduduk Gibeon yang takut ditumpas habis oleh orang Israel menggunakan akal mereka untuk menyelamatkan diri. Dengan cerdik dan licik, mereka menampilkan diri begitu lusuh, seolah dari perjalanan yang jauh. Mereka datang kepada Yosua dan bangsa Israel. Mereka menawarkan hal yang seolah amat baik, yaitu janji persahabatan dan sumpah tidak akan menumpas seorang pun dari bangsa Gibeon. Yosua dan para pemimpin Israel terkecoh, mereka tertipu. Tanpa waspada dan bertanya kepada Tuhan, mereka mengikat janji persahabatan dengan bangsa Gibeon. Dalam sekejap, keputusan itu menimbulkan sungut-sungut segenap umat kepada pemimpin. Dalam jangka panjang, akibatnya amat buruk, yaitu terjadilah kawin dan mengawinkan antar umat Israel yang kudus dengan penduduk Kanaan yang membawa umat Israel beribadah kepada dewa-dewi Kanaan. Adik-adik, kita mungkin dapat membedakan pilihan yang baik dan buruk. Tapi bagaimana bila semua pilihan yang ada terlihat baik? Kita harus bertanya pada Tuhan tentang hal itu. Misalnya, saat kita mau pindah sekolah, kita bingung mau memilih sekolah yang mana, karena semuanya terlihat baik. Jangan lupa tanya Tuhan ya adik-adik, sertakan Tuhan dalam setiap keputusan dalam hidup kita. Ingat, jangan pernah lupa bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita, seremeh apapun tampaknya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan dari Yosua 9. Hari ini, kami belajar bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dalam hidup kami. Tuhan, tolong agar kami dapat terus ingat dan ajar kami untuk terus bergantung kepadamu. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Tuhan, tolong pulihkan dan tunjukkan kuasa-Mu atas Indonesia agar banyak orang yang dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hijau terbentang, Yesus